Sekutu menjadi titik awal proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tanda-tanda kekalahan Jepang terhadap Sekutu mulai terlihat pada tahun 1945, di mana Jepang mengalami banyak kekalahan pada Perang Dunia II. Saat itu juga bangsa Indonesia mulai kehilangan kepercayaannya terhadap Jepang. Namun, Jepang ingin merangkul bangsa Indonesia agar mendukungnya dalam melawan perang. Oleh karena itu, untuk memperoleh kepercayaan dan dukungan rakyat Indonesia, pada tanggal 17 September 1944, Perdana Menteri Kunaiki Kasio secara resmi mengumumkan janji kemerdekaan Indonesia. Sebagai bentuk persiapan, maka pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang di bawah pimpinan Legend Kumachiki Harada membentuk BPUPKI. BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepang bisa disebut dengan Dokuritsu Junbi Chosakai. BPUPKI ini terdiri dari 67 orang anggota yang diketuai oleh Dr. Rajiman Weddiudiningrat, di mana 60 anggota berasal dari Indonesia dan 7 orang anggota berasal dari Jepang. Tujuan BPUPKI ini untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, dan tugas anggotanya adalah menyelidiki, mempelajari, dan mempersiapkan berbagai hal terkait masalah tata pemerintahan jika kelak diberi kemerdekaan oleh Jepang. Untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, BPUPKI melakukan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 di Gedung Chow Sang-in, Jakarta, yang sekarang dikenal sebagai Gedung Pancasila. Pada sidang ini bertujuan untuk menentukan rumusan dasar negara. Selanjutnya, sidang kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Dan agenda membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar, wilayah NKRI, kewarganegaraan, ekonomi, bela negara, dan pendidikan. Jepang di bawah pimpinan Jenderal Terauchi membentuk PPKI yang diketuai oleh Soekarno dan Wakil Muhammad Hatta yang beranggotakan 21 orang anggota yang berasal dari Indonesia. 2 hari setelah pembentukan PPKI, pada tanggal 9 Agustus 1945, Sekutu kembali meluncurkan serangan ke kota Nagasaki. Di hari yang sama, Jenderal Terauchi mengundang Soekarno dan Muhammad Hatta dan Weddiudiningrat untuk datang ke Dalat, Vietnam. Dengan pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki membuat Jepang tidak berkutik. Berita tentang kekalahan Jepang mulai tersebar, namun pada saat itu Jepang telah menyita seluruh radio milik rakyat Indonesia, agar berita kekalahan Jepang yang disiarkan oleh dunia tidak didengar oleh rakyat Indonesia. Berita tentang kekalahan Jepang mulai terdengar di telinga rakyat Indonesia dikarenakan beberapa orang, salah satunya seorang pemuda bernama Sultan Syahrir yang menyembunyikan radio miliknya agar tidak tersita oleh Jepang. Pada tanggal 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir mendengar berita melalui siaran radio BBC bahwa Jepang akan menyerah kepada Sekutu. Namun berita ini tidak diketahui oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Weddiudiningrat karena mereka sedang melakukan perjalanan ke Dalat, Vietnam. Ketiga tokoh ini sampai ke Dalat dan mengadakan pertemuan dengan Jepang pada tanggal 12 Agustus 1945. Dalam pertemuan itu, Jenderal Terauchi mengatakan bahwa pemerintahan Jepang memutuskan akan memberikan kemerdekaan Indonesia kapan saja dan kemerdekaan boleh dinyatakan. Ketiga tokoh ini kembali ke Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1945. Ketiga tokoh ini mendengar berita kekalahan Jepang dari golongan muda. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada Sekutu tanpa syarat. Peristiwa Rengkasengklo bermula pada 15 Agustus 1945 ketika Jepang menyerah kepada pihak Sekutu, menciptakan ketidakjelasan mengenai kemerdekaan yang sebelumnya diatur oleh Jepang.
Golongan tua memperdebatkan apakah kemerdekaan harus dibicarakan terlebih dahulu melalui PPKI, sedangkan golongan muda diantaranya tokoh seperti Syahrir, Charul Saleh, Wikana, Sukarni, dan BMD menginginkan proklamasi segera dilakukan tanpa melibatkan PPKI yang merupakan bentukan Jepang. Golongan muda ini bahkan sampai pada titik memaksa Soekarno dan Hatta untuk mengikuti kehendak mereka atau mereka akan melakukan revolusi. Meskipun golongan tua masih ragu, tetapi golongan muda menentukan bahwa mereka harus mengamankan Soekarno dan Hatta agar tidak terpengaruh oleh pihak Jepang yang ingin menunda proklamasi kemerdekaan. Pada tanggal 16 Agustus 1945 pagi hari, golongan muda menjemput Soekarno dan Hatta untuk dibawa ke markas PETA di Rengas Dengklok. Mereka mempertahankan tindakan mereka sebagai upaya untuk melindungi Soekarno dan Hatta dari kemungkinan pemberontakan dan konflik dengan tentara Jepang. Namun tidak terjadi pertumpahan darah. Soekarno dan Hatta menyadari bahwa mereka dibawa ke sana untuk membujuk mereka agar segera setuju untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Di Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta serta keluarga mereka dan orang petani keturunan Tionghoa bernama Dijau Kiongxiao yang berempati terhadap gerakan kemerdekaan Indonesia. Rumah ini terletak di tengah kebun yang terpencil sehingga lokasinya tidak mencolok. Sementara itu di Jakarta pada 16 Agustus 1945 seharusnya diadakan rapat PPKI. Namun ketika Soekarno dan Hatta tidak muncul, anggota PPKI lainnya mulai panik. Wikana, salah satu tokoh golongan muda yang terlibat dalam penculikan, memberitahu Ahmad Subarjo, anggota PPKI, tentang keberadaan Soekarno dan Hatta. Dialog antara golongan muda dan golongan tua akhirnya membuahkan kesepakatan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilakukan paling lambat keesokan harinya. Pada malam itu juga Ahmad Subarjo menjemput Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Di rumah Laksamana Maeda, mereka merumuskan teks proklamasi hingga dini hari keesokan harinya. Peristiwa di Rengas Dengklok dan pembuatan teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda menjadi langkah awal penting dalam perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia, menandai akhir dari masa penjajahan dan awal dari perjalanan negara baru yang merdeka. Kemerdekaan Indonesia rencananya akan dibacakan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta pada hari Jumat 17 Agustus 1945. Ada dua lokasi pilihan untuk pembacaan teks proklamasi, yaitu lapangan Ikada yang dikenal sebagai lapangan Monas sekarang, atau rumah Soekarno di Jalan Penggasaan nomor 56. Rumah Soekarno akhirnya dipilih untuk menghindari kericuhan antara penduduk dan tentara Jepang karena tentara-tentara Jepang sudah berjaga-jaga di lapangan Ikada. Setelah mendapat informasi ada sebuah acara yang akan diselenggarakan di lokasi tersebut, naskah proklamasi dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 WIB. Kemudian dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Sementara tiang bendera menggunakan sebatang bambu dan para hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terakhir, sambutan oleh Wali Kota Suwiryo dan Muwarai dari keamanan sekitar pukul 11 WIB. Upacara selesai dan berakhirlah peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia.